Mari saudara-saudara, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan Roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita.
Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4 sampai 5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya telah dinyatakan bagi setiap kita dan kuasa perbuatannya ajaib bagi kami. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, amin. Kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Mari setiap umat Tuhan lebih lagi kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Mari angkat suaramu, naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memiliki-Mu,
kekal dan mulia. Haleluya. Engkau layak untuk kami tinggikan selamanya. Kami buka hati kami untuk Kau lebih lagi nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mengangkat suara menaikkan pujian kepada Tuhan saat ini. Katakan dengan segenap hatimu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Ini pujian kami hanya kepada-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah Engkau, layak selamanya dipuji. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan
Sebab Engkau yang layak selamanya untuk kami tinggikan. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan kami Yesus. Ini sembah kami di hadapan-Mu. Ini syukur kami bahwa di hadapan hadirat-Mu, dengan semua kehidupan kami terus menyembah Engkau, Tuhan. Oh, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sekali lagi sembah ya Bapa. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang datang menyembah dengan segenap hati kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Ini setiap sembah kami Tuhan. Dalam hidupku selalu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi Raja Mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Lebih lagi angkat suara-Mu sembah Tuhan. Muliakan Dia Raja. Sebab layak Engkau selamanya untuk kami agungkan Tuhan. Kami bawa syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Dia baik saudara. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Dia Allah yang baik. Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Lebih lagi angkat suara-Mu, pujikan Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Dia Tuhan yang baik. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berbicaralah Engkau bagi kami pada ibadah hari ini. Katakan perkataan-perkataan firman-Mu dalam bibir lidah hamba-Mu, supaya kami bisa mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, ambil alih pembawa firman pada hari ini, biar menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, judul firman Tuhan kita pada hari ini dengan judul pengampunan. Dasar firman Tuhan yang melandasi firman ini tertulis pada Matius 22 ayat 37 sampai 40, 1 Petrus 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 20, 1 Yohanes 5 ayat 2. Tidak perlu kita baca semua. Nanti saudara bisa baca nanti di rumah masing-masing. Bila kita belajar mengampuni, akan banyak kita mendapat berkat-berkat di dalamnya. Kita bisa mengalami kesehatan secara fisik dan juga kesehatan pada jiwa kita. Terhindar dari sakit hati, kebencian, dan lain-lain. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang pengampunan, ada baiknya kita lebih dahulu membahas tentang kasih. Sebab kasih dan pengampunan merupakan satu kesatuan. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 dan 40. Saya akan membacakannya bagi saudara. Ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam firman Tuhan ini kita melihat ada dua kasih, terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Bila kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, itu artinya kita sudah menggenapi seluruh kitab para nabi. Kitab para nabi bercerita tentang hubungan bangsa Israel dengan Tuhan Allah Abraham mereka. Dan berikutnya, bila kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, itu artinya kita sudah menggenapi seluruh apa yang terdapat pada hukum Taurat. Ketika hukum Taurat diberikan Tuhan kepada Musa dengan maksud supaya bangsa itu bermartabat, mempunyai moral, menjadi baik terhadap sesamanya. Jadi begitu kasih yang dua ini dapat mengubah hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Kita lihat di sini bahwa kasih itu ada dua. Kasih ini bukan kasih filia atau eros. Ini adalah kasih yang sempurna. Kasih ini seperti bola bulat. Tidak ada retakan, tidak ada pinggirnya, dia bulat utuh. Setengahnya itu adalah kasih terhadap Tuhan, setengahnya adalah kasih terhadap sesama kita. Kalau kita mengasihi hanya Tuhan saja, tanpa mengasihi sesama kita, kasih kita belum sempurna. Kalau kita hanya mengasihi sesama kita, tanpa mengasihi Tuhan, kasih kita juga belum sempurna. Banyak orang berkata, aku bisa mengasihi sesamaku tanpa mengasihi Tuhan.
Ya bisa. Tetapi kasih yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Seiring dengan waktu akan mudah kecewa. Karena ini bukan kasih yang sempurna. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita tanpa kita lebih dahulu mengasihi Tuhan. Supaya kita masuk ke dalam kasih yang sempurna. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka akan kelihatan wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi Tuhan, dampaknya kan kelihatan mengasihi sesama kita. Orang yang mengasihi Tuhan Allah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2, adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan? Dalam kitab Perjanjian Baru, seluruh isi kitab itu selalu berhubungan dengan sesama kita. Di situ kita diajari supaya tidak sakit hati, marah, membenci, dengki, jahat. Itulah isi semua Injil. Supaya kita menjadi berkat. Jadi orang yang mengasihi sesamanya adalah wujud daripada kasihnya terhadap Bapa di surga. Jadi kalau begitu, di mana posisi pengampunan di dalam kasih? Ketika kita mengasihi seseorang, sudah tentu di dalamnya ada pengampunan. Tidak mungkin kita mengasihi seseorang tanpa ada di dalamnya pengampunan. Setiap hubungan pasti ada naik turunnya. Tapi yang membuat utuh hubungan itu adalah pengampunan tentunya. Karena itu ada 3 kebenaran yang kita dapatkan pada pengampunan. Ini penting. Yang pertama, pengampunan adalah kekuatan daripada kasih. Pengampunan itu kekuatan daripada kasih. Jiwanya, spiritnya, atau semangatnya itu adalah pengampunan. Maka melahirkan kasih yang sempurna. Ketika Allah Bapa di surga mengasihi manusia, Dia tidak hanya mengucapkan perkataan mengasihi, tapi berikutnya Dia melakukan tindakan, yaitu apa? Pengampunan di kayu salib. Jadi ketika kita mengampuni sesama kita terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat terhadap kita, yang menyakiti hati kita, tetapi ketika kita mengampuni mereka, itu artinya kita mengasihi mereka. Ketika kita mengampuni suami kita, mungkin suami kita menyakitkan hati kita karena perilakunya di luar sana. Tetapi ketika kita mengampuni suami kita, sekalipun ada banyak kesalahannya, itu artinya kita mengasihi. Anak-anak kita banyak tingkah laku yang membuat orang tua sakit hati. Tetapi ketika orang tua itu mengampuni anaknya, itu artinya dia mengasihi. Ketika sesama pelayan atau sesama umat Tuhan dilukai, saling melukai, tetapi ketika kita mengampuni, itu artinya kita mengasihi. Seperti firman Tuhan dikatakan 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak dosa. Mengabaikan, menghilangkan, melupakan. Mungkin kita pernah mendengar perkataan orang atau di televisi kita dengarkan ketika ada satu konflik antara yang satu dengan yang satu di tengah masyarakat. Kami sudah memaafkan kok. Kami sudah mengampuninya. Tetapi persoalan hukum tetap dilanjutkan. Itu bukan kasih. Itu tidak kasih yang sempurna. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah
Ketika kita mengampuni, itulah wujud kasih kita terhadap sesama kita. Implikasinya apa? Adalah itulah wujud kita mengasihi Bapa di surga. Amin. Jadi tanpa pengampunan, tidak ada pengampunan, maka kasih itu akan palsu. Mari belajar mengampuni. Memang tidak mudah, supaya kita membuktikan diri kita mengasihi Tuhan Allah kita. Karena kualitas ini adalah kualitas kasih yang sempurna. Dunia tidak bisa memilikinya. Yang kedua, mengampuni berarti memahami. Memahami persoalan hubungan, memahami konflik. Kita harus memahami, maka kita bisa mengampuni. Bagaimana kita cara memahaminya? Kita harus belajar dapat melihat dari sudut pandang yang lain, dari angle yang lain. Sekalipun posisi kita benar, tetapi kita harus belajar keluar dari posisi kita melihat dari sudut pandang yang lain. Ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, maka penilaian kita pasti berubah. Karena itu, kita harus belajar keluar dari posisi kita sekalipun benar untuk melihat dari perspektif yang lain. Karena disitulah pentingnya kita hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk beranjak dari posisi kita untuk dapat melihat dari sisi yang lain sehingga kita bisa mengasihi dengan sempurna. Kita bisa mengampuni di dalam kasih. Roh Kudus banyak cara dia bisa memakai orang sehingga kita bisa melihat dari sisi lain. Dia bisa memberikan hikmat, dia bisa memberikan firman Tuhan sehingga kita bisa melihat dari sisi lain. Contoh sederhana, ketika kita misalnya sedang bawa mobil, tiba-tiba ada mobil yang kenceng di sisi kanan kita, hampir bersenggolan, dan kita terkejut. Posisi kita sebenarnya orang yang benar. Kita wajar untuk marah. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus memiliki pengampunan di hati kita. Bagaimana caranya? Kita keluar dari persoalan itu, melihat dari sisi lain. Misalnya, jangan-jangan istrinya sedang mau melahirkan di mobil itu. Atau jangan-jangan di dalam mobil itu ada orang sakit yang buru-buru dibawa ke rumah sakit. Ada banyak kemungkinannya. Sehingga mengurungkan niat kita untuk marah atau emosi. Itulah disebut ada pengampunan. Berikutnya, pengampunan itu adalah Yesus sendiri. Amin. Wujud dari kasih Bapa dari surga kita terima ketika Yesus disalibkan. Yesus memeluk kita dengan kasih-Nya. Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib untuk mengampuni kita. Karena itu kita belajar memandang kepada salib. Ketika hati kita disakiti oleh sesama kita, disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi, kita belajar memandang kepada Yesus. Maka kita akan memiliki kekuatan untuk tetap mengampuni mereka. Yesus adalah wujud daripada pengampunan itu sendiri. Kalau tanpa Yesus kita tidak bisa mengampuni. Percaya deh, tidak bisa mengampuni. Kalau kita ingin masuk ke level kasih yang sempurna, yang utuh, seperti kasih Bapa, kita harus mampu melihat kepada Yesus. Kita harus belajar membuka mata kita lebar-lebar, open-minded, supaya kita bisa mengampuni dengan kasih. Ada satu hal lagi yang perlu kita pahami, bahwa kita juga harus mengampuni diri kita sendiri.
Barangkali di masa lalu banyak hal yang kita lakukan, kebodohan, kecerobohan, kelalaian, sehingga pada hari-hari ini kita dirugikan oleh masa lalu kita. Kita belajar mengampuni diri kita, pandang kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat hari-hari yang lebih baik lagi. Haleluya. Begitu kuatnya pengampunan ini, yang bisa membuat hati kita tentram, yang bisa membuat tubuh kita sehat, jiwa kita tenang. Maka ada banyak persoalan hidup kita yang dapat diselesaikan kalau kita belajar mengampuni. Miliki sebuah hati yang sedalam dan seluas lautan, maka Yesus akan memberikan kita untuk dapat selalu melihat banyak hal melalui mata Yesus. Ketika ada konflik, kita melihat dengan mata Yesus. Ketika kita melihat konflik antar sesama orang-orang yang kita kasihi, kita melihat dengan cara mata Tuhan melihat. Dan itu akan membuat kita menang senantiasa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kau yang telah melakukan, Tuhan, kasih yang sempurna melalui anak-Mu bagi kami. Dan biarlah kuasa salib itu terus bekerja di hati kami, supaya kami dapat mengampuni di dalam kasih. Berikan kami kekuatan yang Kau miliki ketika Engkau di kayu salib. Berikan kami kekuatan yang Kau miliki ketika Engkau di Taman Getsemane, supaya itulah yang membuat hati kami tetap kuat di dalam mengampuni dalam kasih. Siapapun hari-hari ini Tuhan, umat-Mu yang ada yang dalam kekecewaan oleh karena hubungan terhadap orang yang kasihi, kuasa salib Kristus pada saat ini memulihkan hubungan mereka, mengampuni mereka, dan mereka akan dipulihkan. Ada damai sejahtera di antara mereka, baik suami istri, hubungan anak dengan orang tua dan sesama. Dan pada hari ini firman ini membangun mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah mereka. Dan inilah doa kami dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang bersorak bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, kita sama-sama bersorak bagi Dia Raja di atas segala raja. Angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Amin. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, Tuhan semesta
semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masuklah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Ya Raja mulia, glory bagi nama Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Yesus Tuhan, perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Glory bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, layak selamanya kami puji dan ditinggikan. Pujilah Tuhan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menyemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.